Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz ammah. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu belajar membaca surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Baik, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan ayat 1 sampai 7, sekarang kita coba untuk menjelaskan seperti apa tadi cara membacanya, ya, hukum-hukum tajwidnya, dan juga perhatikan warna-warna pada setiap ayatnya, pada setiap ayat ya. Ya, baik itu di tengah ataupun di awal, karena di setiap warna tersebut terdapat hukum tajwid ya, ataupun kaidah tajwid. Oleh karenanya perhatikan dengan seksama. Baik, kita awali dengan ayat 1. Hal ataka. Perhatikan huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Hal ataka hadithul. Huruf di dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Hal ataka hadithul. Huruf thu langsung sambung ke huruf alif lam qamariyah yang sukun. Hadithul ghasyiyah. Huruf gha perhatikan kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ghasyiyah. Kemudian huruf ta marbutah di ujung yang ini kita sukunkan sehingga kita rubah menjadi huruf ha sukun. Berubah menjadi huruf ha sukun. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wujuhi. Perhatikan huruf ju dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wujuhi. Kemudian huruf tanwin un bertemu ya bertasdid, maka tanwinnya menghilang melebur ke huruf ya ditahan dan ditekan ya. Contoh bacaannya wujuhi. Jadi baca hui ya, bukan hun yu, ataupun bukan hun ya, tapi huya ya. Wujuhu yawma idzin. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Perhatikan huruf kha dipanjangkan 2 harokat
karena di depannya terdapat alif ya. Kemudian huruf ta marbutah di ujung kita rubah menjadi ha sukun ya. Khashi'ah, khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Amilatun nasibah. Perhatikan huruf A dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Amilatun, huruf tanwin un bertemu na bertasdid. Perhatikan ada warna ya, warna merah jambu. Artinya kita tahan dan tekan serta kita dengungkan ya, huruf tanwin unnya kita lebur ke huruf na yang berharokat tasdid. Contohnya amilatun nasibah. Perhatikan huruf na kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Amilatun nasibah. Kemudian ta marbutah di ujung kita rubah menjadi ha sukun. Nasibah. Kemudian kita lanjut ayat 4. Tasla naron. Perhatikan tasla, huruf la ya. Kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Tasla naron. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Tasla naron. Naron, huruf tanwin an dibaca jelas. Naron hamiyah. Hamiyah. Ta marbutah di ujung dirubah menjadi ha sukun. Tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Tusqa. Perhatikan huruf ini ya. Huruf tu warna hijau ya. Kenapa warna hijau? Karena di sini ada hukum tajwid, yaitu dengung samar ya cara bacanya. Kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya. Tapi karena kita tidak menyambung, maka tidak perlu kita mendengungkan dan menyamarkannya. Cukup kita baca biasa saja karena kita mulai dari awal ayat 5. Tusqa. Kemudian huruf qa kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Tusqa min ainin. Huruf a diayun ya karena di depannya terdapat ya sukun. Ainin. Tusqa min ainin aniyah. Huruf a kita panjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Tusqa min ainin aniyah. Aniyah. Kemudian huruf ta marbutah di ujung kita rubah menjadi ha sukun ya. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Laisa lahum. Huruf la perhatikan kita ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Laisa lahum ta'amun. Huruf a kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Laisa lahum ta'amun illa. Huruf la ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Laisa lahum ta'amun illa min. Huruf nun sukun bertemu dha maka didengungkan dan disamarkan ya cara bacanya.
Di sini ada tanda hukum tajwid warna hijau ya. Illa min dhari'. Kemudian huruf ri kita panjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat ya. Karena di depan huruf ri terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf in kita sukunkan sehingga kita matikan ya. Contohnya illa min dhari'. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ayat setelahnya. La yusminu. Nah, ini kenapa warna merah di sini? Karena kita dapat menyambung dengan ayat sebelumnya ya, sehingga kemudian ketika kita sambung, maka in-nya ini akan masuk ke sini, ditahan dan ditekannya. Tapi karena kita tidak kita tidak menyambung, sehingga kita baca normal saja 2 harokat huruf la-nya. Contohnya la yusminu ya, seperti itu ya. La yusminu ya. La yusminu wala. Perhatikan huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. La yusminu wala yughni. La yusminu wala. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. La yusminu wala yughni. Yughni, huruf ni kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Wala yughni min ju'. Huruf nun sukun bertemu ja, maka kita dengungkan dan kita samarkan ya. Warna hukum tajwidnya adalah warna hijau ya. Bacaan dengung dan samar. Wala yughni min ju'. Kemudian huruf ju kita panjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Karena di depan huruf ju terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Dan huruf pemberhentian di sini huruf ain kita sukunkan atau kita matikan. Wala yughni min ju'. Ya, seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali membaca pelajaran yang telah kita jelaskan bersama-sama tadi. Namun sebelum itu marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, kemurahan rezeki, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.